Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Rifki Ahmad Ranggakusuma, SKPL, dengan NIM 2005832 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 2B. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengkaji tentang pengembangan organisasi. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem dengan makna bahwa organisasi akan secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Konsekuensi dari itu adalah organisasi akan bersifat dinamis dalam upaya merespon hubungan interaksional dengan lingkungannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu perilaku yang adaptif terhadap perubahan organisasi. Di dunia ini, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Dalam konteks itu, setiap organisme harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, maka dengan sendirinya ia akan terseleksi oleh proses alamiah atau gugur. Demikian halnya dengan organisasi. Organisasi sebagai suatu organisme harus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Proses inilah yang mengharuskan sebuah organisasi untuk melakukan pengembangan organisasi, yaitu disebabkan terjadinya perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pengembangan organisasi atau organizational development merupakan upaya untuk mengubah perilaku orang dan sistem organisasi supaya dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik. Istilah pengembangan organisasi ini mulai dikenal sejak pertengahan tahun 1940-an, setelah Perang Dunia berakhir. Pengembangan organisasi dinilai tepat jika dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan secara parsial, semisal perubahan sistem manajemen organisasi, tetapi sikap orang dalam organisasi tidak berubah, atau keterampilan kerja orang dilatih dan dikembangkan tetapi tidak disertai dengan sistem organisasi. Untuk menyambungkan ketiga aspek dalam perubahan organisasi, diperlukan pengembangan kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas untuk melakukan suatu perubahan. Kepemimpinan identik dengan bagaimana mempengaruhi orang untuk melakukan suatu perilaku sesuai dengan keinginan pimpinan. Berdasarkan asumsi tersebut, perubahan organisasi tidak akan berjalan dengan baik jika kepemimpinan dalam organisasi tidak melakukan adaptabilitas terhadap lingkungan strategis organisasi. Pengembangan organisasi sebagai suatu proses untuk merespons perubahan lingkungan merupakan suatu proses dinamis. Dinamisasi lingkungan sebagai proses alamiah dan semakin cepat karena unsur perkembangan aplikasi teknologi informasi dalam organisasi. Dalam konteks tersebut, sistem kerja sangat memungkinkan berkembang, termasuk sistem organisasi. Dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan misalnya, dapat diidentifikasi mengenai perubahan implementasi kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Perubahan tersebut mengharuskan dilakukannya pelatihan bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas terkait dengan implementasi kerja masing-masing. Ilustrasi tadi menunjukkan bahwa pengembangan organisasi sangat memungkinkan mengharuskan pelatihan untuk menyesuaikan keterampilan kerja yang dituntut secara khusus oleh perubahan organisasi. Perubahan inilah yang sering dipandang memberatkan bagi para pegawai, sehingga perlu diiringi oleh kepemimpinan organisasi untuk memfasilitasi perubahan dan sistem manajemen. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terus-menerus terjadi. Dalam keberlangsungan proses,
OD atau Organization Development, tidak semua manajer memiliki gambaran pasti mengenai tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan supaya perubahan ini berjalan secara tepat. Oleh karena itu, tindakan manajer melalui penelitian tindakan menjadi model intervensi yang sering digunakan oleh para manajer dan konsultan OD untuk melakukan suatu perubahan. Penelitian tindakan dalam OD meliputi diagnosis masalah-masalah organisasi, pengumpulan data, umpan balik dan analisis data, dan tindakan anggota organisasi untuk memecahkan masalah. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan untuk memecahkan masalah merupakan kegiatan yang terus diperbaiki berdasarkan analisis terhadap data dan informasi dari tindakan yang dilakukan sebelumnya. Secara singkat, penelitian tindakan dalam OD dilakukan dalam bentuk siklus. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses meningkatkan kondisi yang ada saat ini untuk menjadi kondisi di masa yang akan datang. Utamanya dilakukan karena ada proses perubahan lingkungan strategis organisasi. Oleh karena itu, Organizational Development atau OD tidak dapat berjalan mulus jika hanya dilakukan dengan cara yang sama, karena perubahan lingkungan terjadi dalam konteks yang kompleks. Untuk itu, proses OD harus direspon secara kreatif, sehingga tingkat adaptabilitas terhadap tuntutan perubahan dapat dilakukan secara tepat, mengurangi tingkat resistensi pegawai atau lingkungan strategis terhadap perubahan organisasi. Hal ini dapat diilustrasikan terhadap kasus nyata pada sekolah-sekolah ketika dihadapkan pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan, di mana pembiayaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama itu menjadi tanggungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan dana subsidi melalui dana BOS. Implikasinya, sekolah dilarang untuk memungut biaya operasional kepada masyarakat dalam berbagai bentuk apapun. Pada sebagian sekolah, para kepala sekolah mencoba melakukan hal-hal kreatif dengan cara memberikan peluang kepada komite sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Sehingga masalah pendanaan pun di luar BOS tidak lagi ditangani oleh sekolah, tetapi dikelola oleh komite sekolah. Dalam konteks itu, para kepala sekolah mencoba berbagai hal kreatif untuk memecahkan perubahan lingkungan strategis. Namun demikian, tidak semua sekolah berhasil dalam merespon hal ini. Ada sekolah-sekolah yang dikategorikan gagal karena kreativitas dalam mengelola sekolah tidak tepat berdasarkan konteks, waktu, dan berbagai karakteristik organisasi sekolah. Pengembangan organisasi akan cenderung gagal jika tidak dilakukan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi yang tepat merupakan suatu kondisi yang memecahkan masalah organisasi. Edward E. Lawler mengungkapkan bahwa strategi pengembangan organisasi yang bagus adalah strategi yang dapat menyesuaikan 4 poin, yaitu misi organisasi, kompetensi pegawai, kapasitas pegawai, dan lingkungan organisasi. Tantangan pengembangan sekolah saat ini dapat diidentifikasi dari sekolah yang dikategorikan standar pelayanan minimal, sekolah standar nasional atau SSN, sekolah rintisan bertaraf internasional atau RSBI, dan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Upaya sekolah untuk menjadi sekolah bertaraf internasional merupakan suatu desain yang mengharuskan sekolah dikembangkan secara komprehensif, bukan hanya sekadar kategori sekolah tetapi tidak memiliki kebermutuan sekolah. Dalam kacamata perilaku organisasi, perubahan kategori sekolah tidak diiringi dengan perubahan perilaku orang-orang di dalam sekolah, sehingga perilaku guru-guru dan kepala sekolah serta pengawas yang membina sekolah tidak berubah sebagaimana kategori sebelumnya. Misalnya, sekolah yang berkategori SSN berubah menjadi RSBI, tetapi perilaku guru dan warga sekolah lainnya tidak mengalami perubahan.
maka perubahan tersebut dapat dikategorikan gagal. Demikian kajian yang saya paparkan. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.